Suasana mendadak sunyi. Aku bagaikan diselimuti kegelapan. Sangat betapa terkejutnya aku mengetahui kenyataan kalau kemungkinan Mary tidak bisa tertidur lagi. Aku harus mencari cara. Tapi aku bingung harus mencari cara apa lagi. Semuanya yang aku butuhkan untuk menidurkan arwah-arwah yang penasaran sudah ada di buku ini. Tapi aku kesal sekali. Aku berpikir sambil bersandar, sembari melihat plafon-plafon tua di rumahku. Kupikir pasti ada jalannya. Aku rasa pasti ada penyebab arwah Mary menggangguku. Pandanganku mengarah kepada kaca kecil di meja belajarku. Bentuknya unik sekali, bulat dan penuh dengan ukiran-ukiran. Aku baru sadar di sini ada kaca sekecil ini. Kubuka kaca itu. Menarik. Tanpa sengaja, aku memasukkan ke dalam saku pakaianku. Tunggu. Tapi apa yang aku inginkan masih belum terjawab. Sepertinya aku harus beranikan diriku untuk melihat cermin itu. Ya, perlahan aku berjalan menuju ke cermin itu. Tepat di depan cermin itu aku berdiri. Aku melihat diriku di dalam cermin itu. Tidak ada yang aneh, kukatakan dalam hati. Tapi mengapa perasaanku begitu berantakan? Tuhan, apa aku takut? Tapi aku penasaran. Andai saja aku bisa berbicara dengan Alice. Aku ingin tahu jawaban darinya. Apalagi mereka sama-sama hantu. Yang aku yakin pasti dia bisa mengetahui cara menidurkan arwah-arwah penasaran. Tiba-tiba wujudku yang berada di depan kaca tersenyum. Aku terkejut seketika. Badanku gemetar dan tidak bisa bergerak. Tidak, kataku. Aku terjatuh. Kakiku sangat lemas sekali. Tidak bisa bergerak. Wujudku yang berada di cermin perlahan keluar. Ia menghampiriku persis seperti Mary menghampiriku. Mulutku tidak bisa berteriak. Bagaimana ini? Wujudku terus menghampiriku mendekati wajahku. Dengan senyumnya yang mengerikan itu. Aku hanya bisa menghela napas dengan panjang. Tidak. Apa yang harus aku perbuat? Aku bingung. Mengeluarkan suara saja sepertinya aku tidak bisa. Bagaimana ini? Perlahan-lahan aku terus mencoba. Terus Patty. Kamu pasti bisa pergi dari situ. Aku melihat diriku yang lain sudah hampir mendekatiku dan tiba-tiba kepalanya berubah menjadi kepala Mary. Seketika itu aku juga mencoba sekuat tenaga untuk melangkah. Berhasil, kataku. Aku langsung pergi keluar. Sepertinya sudah tidak ada yang bisa ditahan-tahan lagi soal keadaan ini. Aku sudah tidak sanggup. Selalu ada saja yang menggangguku. Aku harus ceritakan ini semua kepada mama dan papa. Aku berlari sekuat tenaga. Kurasa Mary tidak lagi mengejarku. Tetapi tetap saja, aku tidak berani menoleh sedikit pun. Aku terus berlari, tergesa-gesa melewati ruangan-ruangan di rumahku. Cepat, Patty. Kamu harus cepat sampai ke kamar mama dan papa. Begitu kataku sembari menarik napas panjang karena sudah tidak kuat lagi berlari. Hingga aku sampai di depan kamar mama dan papaku. Seketika aku berteriak, "Papa, Mama, tolong aku!" Aku membuka pintunya. Tapi bukannya pertolongan, melainkan aku tidak bisa menemui mereka lagi. Tidak ada papa, tidak ada mama di sini.
Jadi mereka di mana? Pikirku heran. Aku masih tergesa-gesa dan sangat ketakutan. Badanku penuh keringat. Lalu tak lama setelah itu terdengar suara minta tolong dari dalam cermin. Ya, cermin meja rias mama. Memang sangat besar. Bahannya dari kayu jati dan banyak ukiran-ukiran kuno di situ. Aku terkejut. Perlahan aku menghampiri kaca itu. Mataku melotot karena kaget. Ketika aku melihat kaca itu, aku sangat terkejut. Apa? Mama dan Papa di dalam cermin itu? Tolong, tolong, kata mereka seraya melihatku. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung setengah mati. Kulihat sudah tidak ada lagi yang dimintai pertolongan. Aku bingung. Sungguh sangat bingung harus kemana. Tak lama lagi-lagi Mary keluar dari dalam kaca. Kalian semua akan masuk ke dalam duniaku. Seperti itu kata Mary. Suaranya serak parau. Sungguh mengerikan. Sementara mama dan papaku hanya bisa berteriak. Tidak bisa berbuat apa-apa. Yang aku tahu hanya lari dan lari. Maka aku akan lari secepatnya. Mencoba menghindari Mary agar tidak bisa tertangkap olehnya. Sudah, cuman itu saja. Tapi aku harus kemana? Pikirku. Tidak, bagaimana ini? Sampai dalam kebingunganku aku ingat. Sepertinya aku harus keluar dari rumah ini. Tak apalah. Mungkin aku bisa lebih aman sambil memikirkan bagaimana cara untuk membebaskan mama dan papa. Aku lari saja. Terus lari. Aku tak memikirkan lagi lelah atau tidak. Karena yang terpenting aku bisa bebas dan selamat. Aku berlari menuju pintu depan rumahku. Mary ternyata mengejarku. Tidak, sepertinya dia sangat kuat jika dekat dengan cermin. Dan asal kalian tahu, ruang tengah di rumahku, depan dan belakangnya adalah cermin yang dipadukan dengan list-list ukiran kayu. Sesegera mungkin aku menghampiri pintu. Aku mencoba membukanya tapi kenapa tidak bisa? Aku terus mencoba membuka pintu. Mary menghampiriku sambil tersenyum. Sudah, kamu menyerah saja, Betty. Ikutlah bersamaku. Papa dan mama kamu pasti senang. Begitu katanya. Aku menggeleng-gelengkan kepalaku. Karena aku sangat panik sekali. Bagaimana mungkin aku harus tamat di waktu yang seperti ini? Aku masih mau dewasa. Ku coba terus-menerus mendobrak-dobrak pintu yang sangat besar itu. Sulit sekali, sangat sulit. Kupikir ini hanya kepanikanku. Aku harus tenang. Ayo tenang, Betty. Tenang. Kataku mencoba menenangkan diriku sendiri.